Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan unboxing lagi HP terbaru dari Infinix. Ini adalah Infinix Note 40 Pro. Ya, sebelumnya aku udah unboxing versi non Pro nya ya, dan sekarang aku akan unboxing versi Pro nya ya. Harusnya versi Pro ini bisa lebih bagus daripada Infinix Note 40 biasa. Soalnya Infinix Note 40 itu udah termasuk bagus banget ya, bahkan jadi HP terbaik di angka 2 jutaan versi David Gadgetin guys ya. Wah, itu gelar yang luar biasa di harga 2 jutaan ya. Tapi Infinix Note 40 Pro ini harganya udah tembus sampai 3 jutaan lebih ya, bahkan di 3,5 kalau gak salah ya untuk harga SRP-nya. Tapi kalau harga promonya itu di angka 3,2 jutaan ya. Oke, langsung aja ini dia untuk box dari Infinix Note 40 Pro ya. Sepertinya ini ada dua box, kita unboxing. Dan ya di sini ada dua box HP-nya, dan di sini kita juga dapat Make Power alias power bank-nya Infinix. Oke, ini dia power bank dari Infinix Note 40 Pro ya. Ini sama banget seperti di Infinix Note 40. Jadi kalau kalian beli Infinix Note 40 maupun Note 40 Pro itu bakal dapat power bank Make Power guys. Oke, ini dia box HP-nya ya. Ini temanya sama seperti di Infinix Note 40 biasa, kolaborasi dengan Mobile Legends. Kemudian di bagian belakang di sini ada point selling 70 watt all round fast charging ya. Pengecasannya ini cepat banget di 70 watt. Kemudian ada wireless charging di 20 watt. Kemudian layarnya ini udah 3D curve guys ya. Jadi layarnya udah melengkung 120 Hz AMOLED. Kemudian untuk kameranya 108 megapiksel dan ada OIS. Kemudian chipsetnya ini masih menggunakan Helio G99 dengan embel-embel Ultimate Sound by JBL, kemudian Corning Gorilla Glass. Tapi di sini nggak disebutin Corning Gorilla Glass versi berapa ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia HP-nya, kita sampingin dulu. Oke, di sini kita dapetin kartu apa nih guys ya? Lindungi smartphone Anda dari APK penipuan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada redeem code untuk game Mobile Legends, kemudian ada kitab-kitabnya, ada stiker, ada tempered glass yang tinggal pasang ya. Ini udah tempered glass, mantep banget. Kemudian di sini ada hard case ya guys ya. Ini hard case ya, dan bagian belakangnya ini udah dilapisi dengan kulit sintetis ya. Jadi ini mantap banget ya. Ini soft case-nya atau hard case-nya ini keren banget sih guys ya. Ini udah ada magnetnya juga. Jadi ini bisa ditempelin dengan power bank. Kemudian kepala charger dengan output 70 watt dan kabel USB Type-C. Oke, ini dia Infinix Note 40 Pro-nya ya. Kita coba kletek guys. Oke, mantap banget. Dan di sini aku beli yang warna hijau guys ya. Kita kletek. Oke, mantap banget. Oke. Dan ini dia desain dari Infinix Note 40 Pro ya. Ini desainnya ini cakep banget sih guys ya, dengan perpaduan backdoor dengan kulit sintetis guys ya. Ini kulitnya kerasa bagus, kerasa premium. Dan untuk frame dan juga kameranya ini berwarna gold guys ya. Jadi ini kesan mewahnya ini berasa banget sih guys ya. Dan desainnya ini mirip seperti di Infinix Zero 30 5G guys ya, mirip-mirip seperti ini. Kemudian kita coba bandingin dengan si Infinix Note 40 biasa ya. Seperti ini perbedaannya ya. Jadi di Infinix Note 40 Pro itu lebih tebal untuk bump kameranya ya. Mungkin karena ada OIS-nya di Infinix Note 40 Pro ini, jadi kerasa lebih tebal. Kemudian untuk build quality-nya ini jelas kerasa solid ya, kokoh banget, nggak ada rasa kopong-kopongnya gitu ya. Ini build quality-nya sih bagus banget sih guys ya. Dan untuk bagian depannya juga ini menggunakan layar curve ya, jadi ini kerasa mewah dan enak buat dipegang guys ya. Di bagian belakang di sini ada triple kamera yang beresolusi 108 megapiksel dengan OIS, dan dua lainnya ini cuma kamera gimmick aja alias kamera makro dan depth sensor gitulah ya. Kemudian di sini ada flash, ada tulisan 108 OIS, super zoom. Kemudian di sini ada logo Infinix. Kemudian bagian sampingnya di sini ada tombol volume up, volume down, tombol power, kemudian ada speaker, USB-C, mikrofon, dan SIM tray. Kita coba lihat. Untuk SIM tray-nya ini cuma dual SIM aja ya, jadi nggak bisa nambah kartu memori guys. Sayang banget. Kemudian bagian sampingnya di sini nggak ada apa-apa. Kemudian bagian atasnya di sini ada speaker, ada tulisan Sound by JBL, ada mikrofon, dan di sini ada IR blaster guys ya. Jadi ini bisa pakai dijadiin remote guys ya, mirip seperti di HP-HP Xiaomi. Oke, langsung aja kita hidupin HP-nya. Dan BTW ini untuk kamera depannya beresolusi 32 megapiksel.
Oke, ini dia Infinix Note 40 Pro nya udah aku setting-setting dan juga install beberapa aplikasi buat aku tes. Oke, yang pertama aku bakal nyoba dulu untuk pakaiin power banknya Infinix atau Mac Power-nya ya. Yang pertama kita harus pasangin dulu untuk hardcase-nya ya. Ini dia hardcase-nya. Untuk bagian belakang hardcase-nya ini mirip seperti bagian backdoor di Infinix Note 40 Pro nya ya. Jadi ini menggunakan kulit sintetis gitu ya. Jadi ini hardcase-nya bagus banget sih guys ya. Jadi kalau dipakein itu HP-nya masih terasa premium, masih terasa bagus untuk desainnya ya. Oke, langsung aja kita tempelin si Mac Power-nya. Oke, nempel dan ini magnetnya kerasa kuat guys ya. Dan ini langsung ngecas ya, wireless charging 20 watt ya. Jadi ini fitur yang sangat-sangat keren ya di harga 3 juta. Ini fitur khas HP-HP flagship belasan juta bahkan puluhan juta cuy. Oke, kemudian kita coba tes untuk sensor fingerprintnya yang sekarang udah di dalam layar guys. 1 2 3. Oke, cukup cepat dan juga cukup responsif. Kemudian untuk softwarenya ini udah ada di XOS versi 14 ya, dan untuk Androidnya ini udah di Android 14, jadi udah terbaru banget ya. Dan untuk update softwarenya Infinix itu menjanjikan 2 tahun update Android dan 3 tahun security patch. Jadi untuk masalah update software ini udah cukup terjamin. Ini dia untuk tampilan XOS versi 14 di Infinix Note 40 Pro ya. Ini masih mirip-mirip seperti di XOS versi sebelumnya ya, masih kerasa rame ya. Kemudian untuk di bagian layarnya ini menggunakan layar berukuran 6,78 inci dengan curve display AMOLED guys ya. Jadi ini layarnya melengkung ya, melengkung di bagian samping-samping dan bezelnya juga kerasa tipis. Kemudian untuk resolusinya ini menggunakan Full HD Plus dan refresh rate di 120 Hz. Dan untuk kecerahannya juga ini meningkat ya sampai 1300 nits ya. Jadi ini cukup cerah untuk kecerahan layarnya. Untuk kualitas panelnya pastinya ini udah termasuk bagus banget ya di harga 3 jutaan ya. Untuk nonton, untuk sosial media ini harusnya udah puas banget. Kemudian untuk responsivitas layarnya ini nggak ada masalah ya, aman-aman aja, nggak ada delay touch ataupun ghost touch yang terjadi. Kemudian untuk haptic feedbacknya ini terasa enak ya, kerasa nggak nyebar gitu. Untuk haptiknya kerasa empuk ya. Ini jauh lebih bagus daripada di Infinix Note 40 biasa ya. Kalau di Infinix Note 40 biasa itu haptiknya kerasa kurang guys ya, kerasa nyebar gitu. Kalau ini kan kerasa empuk banget ya. Ini sebuah perbedaan dari Infinix Note 40 dan 40 Pro. Kemudian untuk speakernya ini udah stereo speaker ya di bagian bawah dan juga di bagian atas ya. Dan sayangnya ini nggak ada lubang jack audio ya. Untuk kualitas speakernya kalian nilai aja di sini. Oke, selanjutnya kita coba cek untuk device infonya. Nah, untuk SoC-nya ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99 lagi ya. Ini chipset yang banyak digunakan di HP 2 jutaan dari Infinix maupun Transsion Holding guys ya. Kemudian untuk screen-nya ini di 2436 x 1080 pixel dengan refresh rate di 120 Hz. Kemudian untuk RAM-nya ini 8 GB dan internal 256 GB. Untuk kameranya ini 108 megapiksel ya. Ini sensornya Samsung guys. Ini udah ada OIS-nya. Kemudian baterainya ini di 5000 mAh dengan pengacasan cepat di 70 watt. Kemudian kita coba cek untuk sensor box-nya. Untuk sensornya ini cukup lengkap ya, cuma ada sensor suhu dan sensor tekanan yang absen. Untuk giroskopnya ini aman banget. Kemudian kita coba cek untuk multitoast-nya. Untuk multitoast-nya ini udah 10 sentuhan ya, jadi ini udah aman banget. Nah, kemudian kita coba tes untuk touch sampling rate-nya, ini bisa tembus sampai 360-an Hz ya. Jadi ini harusnya udah enak banget lah untuk touch screen-nya ya. Selanjutnya kita coba cek untuk skor Antutu-nya. Nah, di sini aku udah tes dan dapetin skor di angka 430 ribuan poin ya. Ini poin yang cukup standar untuk Helio G99 ya. Ini untuk penggunaan sehari-hari sih harusnya ini udah enak ya Helio G99. Untuk main game juga ini harusnya udah enak. Tapi sayangnya untuk game Mobile Legends ini walaupun settingannya bisa di super ultra ya, tapi FPS-nya ini mentok di angka 60 FPS aja ya, nggak bisa di 90 FPS. Ini kasus yang sama seperti di Infinix Note 40 biasa ya. Di Infinix Note 40 biasa juga sama, cuma bisa mentok di 60 FPS. Di Realme 12 juga sama ya, cuma mentok di angka 60 FPS. Harusnya itu cuma masalah software aja ya. Harusnya kedepannya itu ada update software biar bisa tembus sampai 90 FPS.
Nah, di sini untuk mode gamingnya ya seperti ini. Di sini aku udah ubah ke mode performa dan di sini ada yang namanya bypass charging ya. Jadi ini enak buat main game. Untuk game lainnya seperti PUBG Mobile ini bisa disettingan smooth ultra ya. Jadi ya performanya sama aja, mirip-mirip seperti di MediaTek Helio G99. Di HP Infinix lainnya udah mantap banget ya. Untuk gaming testnya mungkin nanti nyusul ya untuk gaming test fullnya di Infinix Note 40 Pro. Oke, yang terakhir kita coba tes untuk kameranya. Nah, ini dia kamera belakang beresolusi 108 megapiksel ya dengan OIS, tapi sayangnya ini nggak ada ultrawide-nya coy. Yang dua lainnya cuma kamera gimmick. Oke, kita foto 1 2 3. Oke, ini dia untuk hasilnya ya. Ya, ini masih termasuk tajam sih ya. Nanti untuk sampel foto dan videonya akan aku tampilkan di sini guys ya. Dan di sini untuk mode-modenya seperti ini, mirip-mirip seperti Infinix di HP Infinix yang lain. Kemudian untuk videonya ini bisa di 2K 30 fps dan 1080 60 fps guys ya. Kemudian untuk kamera depannya ini beresolusi 32 megapiksel ya. Kita foto dulu. Oke, ini dia untuk hasil dari kamera depan Infinix Note 40 Pro ya. Ini masih kerasa tajam sih guys ya untuk kualitasnya. Masih cukup oke. Kemudian untuk fitur-fiturnya seperti ini ya, masih mirip-mirip seperti Infinix Note 40 biasa. Kemudian untuk kamera untuk perekaman videonya ini bisa sampai 2K 30 fps, 1080 di 60 fps. Untuk sampel foto dan videonya kalian nilai aja di sini. Oke, ini dia perekaman dari Infinix Note 40 Pro ya di resolusi 1080 30 fps dan ini di mode stabil guys ya. Jadi untuk videonya ini cukup stabil ya. Kita coba untuk autofocusnya. Oke, cukup bagus ya. Dan ini untuk di resolusi maksimalnya di 2K 30 fps ya. Ini enggak ada mode stabilnya. Tapi di gambar ini kelihatan cukup stabil sih guys ya. Lebih stabil daripada di Infinix Note 40 biasa cuy. Mungkin ini gara-gara adanya OIS ya, jadi bisa lebih stabil walaupun nggak ada mode stabilnya. Oke, ini dia perekaman dari kamera depan Infinix Note 40 Pro di resolusi 1080 30 fps ya. Jadi ini bisa pakai mode stabil. Dan untuk resolusi maksimalnya ini bisa di 2K 30 fps ya. Jadi sama seperti di Infinix Note 40 biasa cuy. Wah, untuk kualitasnya sih ini bagus sih guys ya. Tuh ya. Wah, cukup bagus sih. Oke, mungkin itu aja untuk video unboxing dari Infinix Note 40 Pro ya. Menurut aku HP ini masih termasuk oke sih buat kalian beli ya di harga 3 jutaan. Tapi kalau kalian beli atau dapat di harga normal 3,5 jutaan, menurut aku agak sedikit kurang sih ya. Soalnya ini chipsetnya masih menggunakan Helio G99 ya, yang dimana itu masih berkoneksi 4G belum 5G guys ya. Jadi itu agak kurang ya. Kalau dibandingin dengan Infinix Note 40, menurut aku jauh lebih worth it di Infinix Note 40 ya, soalnya harganya lebih murah, speknya juga mirip ya. Tapi kalau kalian butuh yang lebih mewah, layar yang ada curved display ya, kalian ambil aja Note 40 Pro. Oke, sekian, terima kasih telah menonton, jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Cukup Tech.